Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Mariana Marcelina Faustina dari kelas A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial. Jadi, statistika inferensial adalah cabang dari statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang populasi berdasarkan sampel data. Dengan menggunakan berbagai metode dan teknik, statistika inferensial memungkinkan peneliti untuk menggambarkan parameter populasi, menguji hipotesis, membuat prediksi, dan menentukan hubungan dua variabel. Adapun alat utama yang digunakan dalam statistika inferensial. Yang pertama, estimasi. Proses memperkirakan parameter populasi seperti rata-rata atau proporsi berdasarkan data sampel. Ini bisa dilakukan melalui estimasi titik, misalnya menggunakan rata-rata sampel, atau estimasi inferensial seperti inferen kepercayaan. Yang kedua, uji hipotesis. Prosedur ini untuk menentukan apakah sampel data memberikan cukup bukti untuk menolak hipotesis awal tentang populasi. Statistika inferensial sangat penting dalam berbagai bidang, seperti penelitian ilmiah, bisnis, karena membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak lengkap atau tidak pasti. Salah satu contohnya yaitu survei pemilu. Sebuah lembaga survei yang ingin memprediksi hasil pemilu, mereka tidak bisa bertanya kepada seluruh pemilih. Jadi mereka mewawancarai sampel pemilih yang representatif. Berdasarkan hasil survei, sampel dari sini mereka menggunakan statistika inferensial untuk memperkirakan persentase suara yang akan diperoleh setiap kandidat di seluruh populasi pemilu. Tujuan dari statistika inferensial adalah yang pertama, mengestimasi parameter populasi menggunakan sampel data untuk memberikan perkiraan atau nilai interval dari parameter yang tidak diketahui dalam populasi seperti rata-rata atau proporsi. Yang kedua, menguji hipotesis. Melakukan uji statistik untuk menentukan apakah ada cukup bukti dalam data sampel untuk mendukung atau menolak klaim tertentu tentang populasi. Yang ketiga, membuat sampel prediksi. Menggunakan data untuk membuat prediksi atau proyeksi tentang data yang belum diamati. Contohnya, termasuk memperkirakan hasil pemilu atau menggambarkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan. Yang keempat, menentukan hubungan antar variabel. Mengidentifikasi dan mengukur hubungan atau asosiasi antar dua atau lebih variabel dalam populasi. Misalnya, tentukan apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Membantu dalam membuat keputusan yang didasarkan pada data dan bukti, terutama dalam situasi yang melibatkan statistika inferensial digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu sosial, kesehatan, dan sains untuk memberikan data yang kuat dalam menyusun kebijakan atau strategi. Manfaat dari statistika inferensial meliputi yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data. Yang kedua, generalisasi ke populasi lebih luas. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Yang keempat, perencanaan dan evaluasi penelitian. Yang kelima, prediksi dan peramal digunakan untuk memprediksi kejadian. Yang keenam, mengidentifikasi hubungan antar variabel.
Kendala yang dihadapi selama pembelajaran statistika inferensial, kalau dari saya itu karena statistika inferensial itu banyak hitung-hitungan, jadi mungkin agak sulit kalau tidak dijelaskan secara langsung. Jadi mungkin cara mengatasinya yaitu dengan belajar ulang di rumah dari internet, YouTube, TikTok agar lebih mudah memahami pembelajaran. Sekian penjelasan video saya mengenai statistika inferensial. Selamat malam dan terima kasih.